Henshin! Minggu depan Kamen Rider Gabu tamat. So, ya, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas episode ini sedetail mungkin, se-effort mungkin, dan juga selengkap mungkin. Ini dia, satu episode lagi menuju tamat guys ya. Ini dia Kamen Rider Gabu episode 49. Boka berhasil dikalahkan lewat kerjasama Rango dan juga trio rider utama Gabu. Tapi belum berakhir begitu aja, karena di akhir, Rango itu nggak pakai lama langsung beraksi. Jadi dengan Baik Magnum yang sudah ada di tangannya si Rango itu langsung ngasih perintah agar Dumigo Chizo itu bisa mengeluarkan racun dan menghipnotis para manusia yang masih tersisa. Untuk plannya, Rango itu bakal tetap dengan rencana yang sama seperti Boka. Cuman di sini diambil alih aja. Mungkin ini sedikit menjawab alasan ya kenapa Rango itu saat diperlihatkan masih hidup, dia itu kerjaannya cuman mengamati dan mengamati aja. Jadi ibarat tinggal nunggu enaknya. Boka itu udah nge-build up rencana soal pengembalaan manusia ini, dan ketika Bokanya lengser, ya tinggal Rango yang ambil alih ya. Lagian jika kita dikasih rencana baru lagi ya dari si Rango ini, udah gak akan keburu di Gabu yang udah tersisa 2 episode lagi ya. Nanti endingnya bakalan kerasa banget ngerasnya. Seisi kota jadi semakin sepi lagi ya, karena bertambah lagi manusia-manusia yang kena efek 2 Dumigo Chizo karena ulah si Rango tadi. Sachika menganjurkan agar Soma itu kembali dulu ke Happy Pare buat makan cemilan dalam rangka memulihkan Gochipot dan mengembalikan kekuatannya. Tapi Lakia bilangnya gak bisa. Nah ini apa gara-gara masih ada Pak Masaru ya di situ ya. Jadi identitasnya itu ya takut ketahuan di titik ini ya. Tapi Sachika tetap menyiapkan banyak cemilan kalau suatu waktu ya si Soma itu balik lagi ya. Dibantu sama Pak Masaru juga di sini. Kemarin Ana udah sempat ngasih poin-poin dan pemikiran mengenai kontranya Ana sama kerja sama Rango dan juga para protagonis kita ini ya. Ini tuh lebih ke dinamika dan kenyamanannya di cerita aja. Nah, sedikit pembelaannya di sini, para protagonis kita, terutama Bang Yanto, gak nyangka aja kalau si Rango itu bakalan berkhianat secepat itu. Jadi ada kewaspadaan dan rasa tidak percaya sepenuhnya ke Rango ya, tapi tetap gak nyangka aja katanya. Jadi gini guys ya, kalau versi Ana itu menganggap final boss itu Boka Jardak. Apalagi pattern dikalahkannya juga dengan si extra final form kan. Yes, jadi final battle-nya kemarin lah Ana anggapnya ya. Udah berlalu itu. Sekarang sisa 2 episode lagi. Di 2 episode ini, Gabu itu lagi melakukan bersih-bersih. Kalau Ana ngerasanya kayak begitu ya, vibe-nya tuh cukup kerasa ke situ. Yang berarti, ini tuh Ana nggak ada maksud untuk menurunkan excitement kalian ya. Cuman ngasih tahu secara jujur apa yang Ana rasakan setelah nonton beberapa episode terakhir. Jadi untuk pertarungan terakhirnya, kemungkinan bukan model yang dar-der-dor. Jadi yang bakalan intens parah dan sejenisnya yang kemungkinan tidak akan seperti itu. Mungkin aja lebih ke arah biasa aja. Ini juga karena treatment dan dinamika untuk para antagonisnya kemarin-kemarin ya agak cukup berantakan sih, mohon maaf ini ya. Jadi Gabu ini ya bersih-bersih dalam rangka juga untuk membuat konklusi akhirnya itu seadem mungkin. Jadi bukan tipe yang gantung-gantung dan udah nggak ada waktu juga gitu bikin konflik besar lagi yang mind-blowing ya. Dan ini antara keputusan bijak atau main aman ya. Nah kalau menurut kalian gimana? Ini Ana udah ngomongnya hati-hati banget nih biar nggak ada yang tersinggung. Itu sekali lagi pemikiran Ana secara subjektif teman-teman ya. Rango kembali lagi ke posisinya sebagai CEO Stoma Company. Lisel dikabarkan dengan berita kematian bapaknya plus tabokan super dari Rango yang bikin dia itu terpongkeng. Nah pada puas kan lu pada ya. Ya aku juga puas sih. Karena Boka sudah tidak ada, Rango juga memberikan pilihan untuk adiknya, yaitu si Jeep ya, yang masih tersisa di sini. Pertama, agar tetap di sisinya Lisel, dan kedua, kembali lagi ke tangannya si Rango, di mana ada kata-kata Rango yang bikin Jeep juga cukup gundah ya, yaitu soal pengakuan. Karena memang kalau kita gali-gali lagi, Jeep ini tuh butuh pengakuan dari kakaknya ini. Dan juga teman-teman ya, kalau misalkan Jeep itu kembali ke Rango, ya si Lisel ini bakalan tetap dibiarkan hidup ya. Ya gara-gara nggak dianggap sampai ngedendam juga kan kemarinnya si Jeep ya. Soal ini mungkin aja si Rango itu bisa tepati. Karena sekarang Stomach Family itu ya cuma tinggal Rango dan Jeep aja ya. Siapa tahu Jeep itu bisa jadi tangan kanannya Rango. Dan juga kalau kita lihat sepertinya Rango ini nggak menepati janjinya sama Soma ya. Dia itu akan tetap menggunakan Dark Snake untuk memuluskan rencana-rencana dia selanjutnya. Nggak cuma sampai di sini aja, karena sepertinya terlihat ya, Rango juga mengincar posisi agar dia itu bisa menjadi presiden dunia Granyuto.
Bokanya udah nggak ada juga, kenapa harus berpuas diri cuman kembali sebagai CEO lagi? Ya sekalian gasken aja jadi presiden, ya kan? Saat Lisel kembali lagi ke istananya juga, ya itu udah kosong melompong ya. Manggil-manggil papa, papa, seakan ya nggak percaya gitu. Papanya yang sekuat itu sudah modar. Istananya ya bener-bener kosong ya. Ajudan-ajudan yang biasanya super banyak juga udah nggak ada. Dimana kan Soma yang pas nyamar jadi Nyiaf kan mau dirempuk ya dengan banyaknya ajudannya. Ini nggak ada sama sekali guys ya. Ya mungkin karena ya Bokanya juga nggak ada teman-temannya, dan mereka kan diciptakan sama Boka. Jadi ketika Boka modar mungkin para ajudan ini juga ikutan menghilang ya, mungkin ya. Soma dan yang lainnya kan tadi nggak jadi ke HP Pare, makanya mereka mendoknya itu di tempatnya si Lakia yang dulu jadi tempatnya Kenzo Suga. Masih lagi recovery, agen-agennya Ranggo udah pada bergerak. Di sini tercetuslah rencana agar para pahlawan kita ini bisa masuk menyusup ke Stoma Company lewat pintu yang dilaluin sama si agen. Tujuan singkatnya sih untuk sekarang ya mengambil kembali Human Press yang sebelumnya sudah dibawa banyak sama Lisel pasca kematian Nyev. Dan bahkan kalau bisa, sekalian aja ancurin pabriknya biar Stoma Company nggak bisa memproduksi Dark Snack lagi. Yang pergi ke Stoma Company, Lakia sama Bang Yanto. Soma itu tetap di dunia manusia buat ngurus urusan-urusan yang ada di sini. Terutama manusia-manusia yang udah kena efek Dami Gochizo ya. Berarti manusia-manusia ini kayak masih pada ngegantung gitu ya. Udah kena efek hipnotis tapi belum dijadiin human press ya. Tapi yang nggak sadarkan diri. Nah ini jadi tugas Soma buat ngurus. Momen adem dan heartwarming lah di bagian ini ya. Dimana 3 Ikemen kita ini saling bersyukur dan berterima kasih satu sama lain karena mereka itu sudah bisa bertemu dan bahkan bertarung bersama-sama hingga akhir. Sisa 1 episode lagi nih guys. Kita bisa lihat mereka bareng-bareng kayak begini. Jadi silahkan diresapi masing-masing aja untuk bagian ini ya. Dan akhirnya Lakia dan Bang Yanto pergi lewat pintu yang bantu dibukakan oleh Soma. Nah, bisa tuh kan ya Soma buka pintunya, nanti ada penjelasannya. Sebelum itu, Soma kembali dulu ke HP Pare untuk memastikan Sachika dan Pak Masaru itu aman. Jadi memang Soma ini tuh ya punya rencana. Makanya saat dia baru tiba di HP Pare, Soma itu minta dibuatkan permen kapas. Nyambung sama tadi ya, pas di kediaman Lakia, dia kan mau pergi kan ya, malah hujan geledek. Bang Yanto nganggapnya soal ini, wah bakalan jadi hari sial mereka nih. Tapi Soma itu punya tangkepan lain di sini. Dan akhirnya terungkap juga soal identitas Soma yang adalah Kamen Rider ke Pak Masaru. Ya mau gimana lagi gitu ya soal ini ya, situasinya udah genting, udah makin ribet juga ya masih nyumput-nyumputin soal ini ke Pak Masaru. Soal Kamen Rider-nya dulu ini yang dibuka. Bahkan Soma juga ngasih tahu soal Lakia dan Bang Yanto yang sama seperti Soma, di mana mereka adalah Kamen Rider. Dan dijelaskan lagi kalau mereka sebelumnya udah pada jadi korban karena ulah Granyuto. Pak Masaru juga nggak bego-bego amat, tapi emang dari kemarin dia itu udah mencium sesuatu gitu ya di circle-nya Soma ini ya. Soma dari kemarin kerjaannya tuh kayak meregang nyawa mulu, terus sekarang diantaranya banyak korban. Cuman Pak Masaru sama Sachika yang masih waras lah bisa dibilang ya. Pak Masaru juga lega setelah dikasih tahu soal ini, bukan yang kaget lebay gimana ya, karena memang dasar alasannya juga jelas kan di sini ya. Yang belum diungkap ya itu guys, soal adiknya Pak Masaru yang juga adalah ibunya Soma. Apakah masih ada waktu nih soal ini bakalan diungkapkan? Apalagi di final episode kan ya. Udah tinggal 1 episode lagi nih soalnya. By the way, Anda juga cukup nyaman ya ngelihat Pak Masaru yang jadi support tambahan selain Sachika di bagian ini. Terhasillah di sini Mofupachi Gochizo setelah Soma makan permen kapas yang dibuat oleh Pak Masaru dan Sachika. Soma pun berubah menjadi Fuamallow Foam, di mana dengan bantalan marshmallow dari foam ini, Soma itu dapat melayang di udara dan memakai Mofupachi Gochizo sebagai asis. Dan menghasilkan hujan permen kapas yang membuat manusia-manusia yang terkena efek Dami Gochizo pada siuman. Gak cuman itu aja, tapi kalian lihat sendiri ya, 2 Dami Gochizo yang diciptakan Nyev akhirnya rusak karena terkena hujan yang dihasilkan dari si Mofupachi Gochizo ini. Nah, kok bisa? Ternyata dalam proses pembuatan si permen kapasnya, Soma itu memberikan campuran penawar racun Lakia yang dibuat oleh Paman Dente ke si gula pasirnya. Yang hasilnya, ya seperti yang kalian lihat di episode ini ya, hujan permen kapasnya sudah bercampur dengan penawar racun, yang bikin manusia-manusia yang kena hipnotis pada sadar semua. Ini sebuah langkah besar dan cukup manjur ya yang dilakukan sama Soma, memperlihatkan kecerdikan Soma juga ketika dia sebelumnya ngeliat hujan. Siapa sangka bisa terpintas sebuah ide brilian seperti ini. Siapa sangka juga Foam Fuamallow tidak diduga-duga punya andil besar di sini. Setelah melakukan tugasnya ini, Soma itu hendak menyusul Lakia dan Bang Yanto yang ada di Stoma Company. Malah dicegat dan ketemunya sama Ranggo. Inilah yang jadi pertarungan terakhir Soma di cerita Gabu ini.
Iya dong, kan fight-nya di episode minggu depan. Berarti kalau kita hitung ya udah ini fight terakhir guys ya. Penasaran seperti apa dengan konklusinya? Apakah Rango akan dibuat benar-benar mati seperti adik-adiknya? Atau ada pertobatan? Ya karena intensitasnya yang biasa aja, seperti yang Anda bilang sebelumnya, bagian ini tuh jadi bikin Anda itu harus sedikit nebak-nebak nih sama konklusinya ya. Seriusan, kalau secara intensitas sih sangat biasa aja loh ya, jujur guys ya. Ya Anda juga nggak mau melebih-lebihkan ya. Jadi mengaca sama yang sebelum-sebelumnya, biasanya kan kalau seperti ini ya udah gitu, villainnya itu bakalan dihabisin, tak bersisa ya. Jadi kayak Grota lah, kayak Nyelf lah. Dan secara power level juga harusnya Soma jauh di atas Rango saat ini ya. Rango juga mestinya sadar diri gitu ya akan hal ini, tapi dia itu ya terlihat pede-pede aja mau ngabisin si Soma. Selain intensitas yang agak kurang, pertarungan ini lebih ke menghentikan ambisi Rango sih, daripada harus menghabisi si Rango sepenuhnya. Oke, sekali lagi tuh dicatat tuh ya. Lebih ke menghentikan ambisi Rango daripada harus menghabisi Rango sepenuhnya. Anda ngeliatnya sih ke situ ya. Walau secara ya di atas kertas kita itu tahu Soma itu sekarang lebih kuat daripada si Rango. Tapi Anda tetap penasaran dengan eksekusi fight-nya itu bakalan kayak gimana. Karena Soma juga terlihat kayak ada momen mati-matiannya juga biar kerasa lebih epic ya. Jadi adalah pergantian formnya ya. Dari Popin Gumi terus Blizzard Sorbet juga keluar. Baru nanti pakai si Over ataupun Master ya. Nah mari sekarang kita bahas ke Bang Yanto dan Lakia yang udah nyampe ke pabrik dan tempat produksi Dark Snake di Stoma Company. Tanpa pandang bulu, mereka itu langsung nyergap ya dan ngambil semua human press yang ada di situ. Dimana beberapa diantaranya udah nyaris dijadiin Dark Snake. Udah di mesin tray gitu guys ya, telat sedikit udah kelar itu nyawa-nyawanya ya. Dan Langgo ngapain? Ya itu guys, Nani, Valen dan Fram ada di pabrik. Jadi kalau kita bertanya ya, kenapa Bang Yanto dan Lakia itu bisa masuk dan kenapa Soma itu bisa bantu buka pintunya? Itu karena bantuan Nyelf sebelumnya yang udah bantu buka. Katanya kayak gitu ya. Bahkan nih ya, di saat terakhir aja, Rango itu kembali lagi ke posisinya yang cuman bisa nani-nani doang. Dia itu udah nggak ada penghalang loh. Udah bisa lebih bebas bergerak gitu. Kenapa nggak dia juga gitu yang mempercepat tujuannya dengan turun ke lapangan langsung? Kan itu juga bisa naikin intensitas cerita juga. Mumpung ini kan udah terakhir-terakhir banget ya. Apa Langgo itu juga mikir gitu, nyantai aja lah. Para pengganggunya itu udah nggak ada. Tinggal si Akagabu doang sama temen-temennya. Nah ini juga faktor tambahan yang membuat episode ini tuh ya gak seintens itu guys. Bang Yanto dan Lakia selain membawa semua human press juga meledakkan seisi pabrik dengan mudahnya. Udah di finishing selesai guys. Udah hancur dah itu tempat produksinya ya. Setelah beberapa episode akhirnya dilakukan sekarang. Hancur itu Stoma Company di bagian sesi produksinya ya. Nah saat mereka hendak kabur tentunya ya tidak semudah itu. Sudah banyak sekali agen-agennya Rango yang mengejar. Agen-agennya di sini super banyak ya. Dan agak meregang nyawa juga gitu kalau mau dihadapin semua. Nah, disinilah Lakia yang maju. Ngasih celah buat Bang Yanto bisa kabur bersama dengan human press yang banyak itu. Sedikit momen bromance lah di sini ya. Dimana ya Lakia ya manggil namanya si Bang Yanto ya, Hanto gitu. Dimana setelah ini terlihat Lakia juga bertarung mati-matian walaupun udah bener-bener kewalahan. Walaupun sekuat itu gitu ya si Fram ala mode-mode tapi ya tetap aja gitu. Ini kan agennya Rango ya. Agennya bisa dibilang kan ini ya agen yang paling kuat di antara semua agen-agen yang ada di keluarga Stomach Family kan. Jadi ya wajar aja gitu ya, apalagi sebanyak itu. Nah, apakah Lakia itu bakalan mati? Anda juga udah banyak ditanyain soal ini. Soalnya pasti pada resah kan ketika ngelihat previewnya, di mana Lakia ngomong, dunia manusia ternyata tidaklah buruk. Yang mengindikasi kalau itu akan jadi momen-momen terakhirnya dia. Coba deh, Anda tanya dulu nih ya. Kalau Lakia dibikin modar di episode terakhir, emang pada setuju? Ana sih agak gimana gitu ya. Karena melihat intensitas episodenya yang sudah seperti ini, yang biasa aja, terlihat mau dibikin seadem mungkin, terus tiba-tiba ada karakter mati, ya itu sih bisa dapat backlash gede-gedean ya. Kalau ditanya, jadi mati apa enggak Gan? Ya, saya tidak tahu Pak. Anda cuma bisa ngasih prediksi sama beberapa pendapat ya, apalagi ngelihat previewnya juga. Tapi di sini kan pada mintanya jawaban pasti, ya tidak bisa saya jawab sepenuhnya 100% ya. Bang Yanto juga nggak mulus-mulus amat jalannya, dimana di ruang gerbang ya, dia kan lagi nungguin Soma yang ngejemput dia ya, biar ya pintunya bisa terbuka biar ke dunia manusia. Dia malah ketemu sama si Jeep yang nyegat ya. Pertarungan ini sebenarnya ya diada-adain biar ada aja sih ya, apalagi Jeep di sini kan ya, yang kayak lu ngapain lagi sih gitu ya, masih ada lagi gitu. Dimana pertarungan ini juga baru bisa kita lihat di episode minggu depan. Nanti Jeep juga bakalan dibantu sama Lisel dengan wujud utuh Granutonya. Nah, apa bisa nih Bang Yanto ngekill 2 sekaligus?
ngekill Pasutri ini nih ya. Jadi recap lagi sedikit. Jadi ada Soma versus Ranggo, Rakia versus agen-agennya Ranggo, dan Bang Yanto versus Jeep dan juga Lisel. Kira-kira itu dia highlight pertarungannya di episode terakhir nanti. Yes, berarti next episode terakhir guys. Jadi pembuktian ya, apakah Gabu itu bisa menyelesaikan cerita serialnya ini dengan baik atau tidak. Tapi dibalik itu ya teman-teman ya, mau bagus, mau hancur, mau biasa aja, mau terkesan ngeras, Gabu itu sudah sangat berhasil dan punya tempat spesial di hati para pecinta Kamen Rider sih ya. Jadi solid hampir sepanjang serial. Kekurangan juga sewajarnya ya, nggak gimana-gimana banget ya, karena banyak sekali detail-detail dan kelebihan-kelebihan lainnya. Walau ada kekurangan gimana, Ana sih tetap appreciate ya dengan kelebihan-kelebihannya yang wah kok bisa gitu kayak begitu ya. Kayak apa ya, kelebihannya itu jarang sekali gitu ada di serial Kamen Rider ya. Dan karena next itu episode terakhir, ada kemungkinan Ana bakalan bahas previewnya sekaligus ngasih komentar-komentar lagi sebelum bahas episode terakhirnya nanti ya. Jadi episode terakhir itu tayangnya 31 Agustus ya. Jadi bakalan dibahas langsung 1 Septembernya. Ya, 1 atau 2 September lah. Karena biasanya kalau udah bahas episode terakhir, Ana juga pasti lebih effort. Karena kan itu ya terakhir. Jadi pastinya bakal cukup panjang ya. Kita komentarin semua apa yang udah terjadi setahun ini ya. Terima kasih banyak semuanya yang sudah menyaksikan bahas-bahasnya juga. Jadi ingat sekali lagi, minggu depan tamat. Dan Zetsu bakalan tayang lagi minggu depannya, tanggal 7 September 2025. Apakah sedih kan? Ya, gimana ya guys? Walau secara intensitas ini kan Anda bilang ya biasa aja ya. Cuman ada sesuatu yang kosong gitu ya. Melihat Gabu ini tuh bakalan tamat ya. Ya kira-kira kayak gitu sih. Agak sulit juga dijelaskan lewat kata-kata. Ya pastinya kalian diskusi aja lah mengenai episode ini ya. Karena ini juga udah mau tamat. Mari kita juga seadem mungkin, sesehat mungkin juga untuk diskusinya. Mohon maaf juga ya kalau misalkan Ana ada salah-salah kata. Ana cuma mengutarakan sejujur mungkin apa yang Ana rasakan. Jadi nggak mau juga ngelebih-lebihin karena itu tuh bukan Ana banget lah bisa dibilang ya. Jadi kalau misalkan ada kekurangan ya Ana tadi utarakan secara jujur. Tapi kelebihan-kelebihannya juga ada. Dan tetap dibikin dak-dikduk. Karena ini mau tamat gitu guys ya. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita bertemu di bahas-bahas selanjutnya episode terakhir Gabu. Bye-bye guys.